Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga dan semua keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jumlah awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Albi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Amadana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid dharain fi kitabihi al-arba'in fi usuliddin. Khatimatun fi tartibil awrad tan'atifu alal usulil asrah. Penutup di dalam pembahasan tertib aurat, wirid ini maksudnya
amalan yang dilakukan secara rutin. Itu namanya wirid. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Itu wirid. Dan tidak hanya zikir maksudnya nih. Kebanyakan kan kita majlis wirid, kan? Seolah-olah wirid ini hanya untuk zikir saja, tidak. Wirid itu adalah wirid artinya sesuatu yang selalu dilakukan dan terus dilakukan. Di ibadah apa saja, puasa terus, itu namanya wirid. Wiridnya kamu apa? Puasa Senin Kamis. Maksudnya apa? Rutin. Wiridnya kamu apa? Umpamanya puasa ayam ungpit. Wiridnya apa? Sedekah. Setiap hari pasti sedekah, pasti sedekah. Itu wirid. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan secara rutin, istiqomah, tidak berhenti. Dan ini akan Imam Ghazali di dalam khatimah penutup ini akan menyusun amalan-amalan yang dijadikan wirid, yang di situ mencakup dari usul 10 yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Illam an hadhil ibadat allati fassalnaha minha ma yumkinul jam'u bainaha kasawm wassalah wal qiraah wa minha ma la yumkinul jam'u bainaha kal qiraah wal dzikir wal qiyam bi huquqin nasi wassalah. Ketahuilah bahwasanya ibadah-ibadah yang akan kami terangkan, sebagian dari ibadah-ibadah tersebut bisa mengumpulkan dari usul asroh tadi, itu pokok-pokok yang 10 tadi, wirid-wiridnya. Satu ibadah tapi dia bisa mencakup gitu. Seperti orang puasa, ya. Orang puasa di situ puasa. Ada qiyamul lailnya, ada menahan hawa nafsu, kemudian ada baca Qur'annya, itu ada mencakupnya. Sholat juga begitu, ya, ada bacaan Qur'annya, ada zikirnya, campur. Wal qiraah, membaca Al-Qur'an, nah, di situ ada ilmu, di situ ada zikir, di situ ada kisah, yang isinya itu semuanya adalah ibadah. Wa minha ma la yumkinul jam'u bainaha, dan sebagian ada yang memang tidak bisa digabung, seperti kal qiraah wa dzikir, antara seperti membaca Al-Qur'an dengan zikir. Contoh umpamanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau memang dia dah anunya gitu ya, nggak bisa dicampur umpamanya qul huwallahu ahad. Maksudnya nih di dalam satu apa namanya ini ya. Ya la ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Nah, maksudnya dia tidak termasuk membaca Al-Qur'an tapi ya zikir gitu. Tidak mencakup. Wal qiyam bi huquqin nas, dan memenuhi hak-hak orang lain. Wasilah, ini silaturahim. Wasilah, kalau wasolah jadinya sholat, wasilah silaturahim. Wallahu la'alla shawab wasilah, karena sholat tadi sudah disebutkan wasilah. Silaturahim ya silaturahim, nah, berkunjung, bersembang, itu ibadah juga. Fayam bagi ayyakuna min ahammi umurika tauzi wa auqatika ala asnafil khairat. Maka seyogianya hendaklah termasuk perkara yang sangat penting yang kamu pentingkan, yaitu membagi waktu-waktumu dengan berbagai macam kebaikan. Waktu ada 24 jam, dibagi waktunya, diisi dengan kebaikan-kebaikan yang macam-macam.
Min sobahika ila masaika, mulai dari pagi sampai sore. Wa min masaika ila sobahika, dari sore sampai pagi. Habis maghrib apa, habis isya apa, setelah isya apa, tengah malam apa, sebelum subuh apa, setelah subuh apa, waktu duha apa, waktu duhur apa, waktu asar apa. Jadi ada ibadah-ibadah itu mesti dibagi. Dibagi. Kalau tak gitu kan nanti tak berlaku. Maksudnya berantakan, akhirnya nggak jalan. Wa ta'lam anna maqsudal ibadati ta'kid al-unsi bi dzikrillahi azza wa jalla. Belajarlah bahwa sesungguhnya maksudnya ibadah yaitu mengkuatkan kenyamanan, kelazatan, ketenangan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ibadah ya termasuk zikir. Ini macam mana maksudnya ibadah apa ya, supaya kita ini hati kita senang, tenang, nyaman. Nah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil inabah ila daril khulud, untuk kembali ke negeri kekekalan, yaitu akhirat. Pada jafi andaril ghurur, dan menjaga jarak dari negeri tipuan, yaitu dunia. Dunia ini negeri tipuan, ya, yang hakikat negeri yang sesungguhnya yaitu negeri yang kekal besok di akhirat, ke negeri yang kekal. Walayas ada fi daril khulud illa man qadima ala Allah subhanahu wa ta'ala muhibban lahu, dan tidak akan berbahagia di hari akhirat di negeri kekekalan kecuali orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada Allah. Balik ke akhirat, mati dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru selamat, baru bahagia. Wala yakunu muhibban lahu illa man kana 'arifan bihi, dan tidak mungkin orang bisa menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kenal, macam mana nak cinta? Tak mungkin lah. Macam mana nak cinta sama? Harus kenal Allah dulu, baru bisa cinta. Mukthiran lidzikrih, memperbanyak berzikir. Makanya kalau umum lah yang kita dengar nih, semacam ada namanya torikoh mutabarah, yang diantara kegiatan yang sangat ditekankan yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kadang-kadang orang nih kalau tak sama-sama, kalau tak diarahkan, kalau tak ditekan, agar didorong, kalau tidak diandaikan, memang zikirnya sedikit. Memang sedikit. Coba kalau kita los gini aja, tak ada. Selawat satu hari berapa? Tak ada, cuma pas sholat itu aja lah. Padahal satu hari kita bisa, kalau kita nak, waktu tetap ada untuk membaca selawat 100 ke, 200 ke, 300 ke, 1000 ke. Itu ada. Itu diantaranya fungsinya guru kan itu. Dia membimbing kita. Kalau kita dilos gitu aja, yang hidup santai aja lah di dunia ini, santai. Zikir pun tak banyak. Wadzukurullaha dzikran katsiran. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Perintah sholat juga, kita disuruh sholat. Hakimi sholat, kita sholat. Kita disuruh juga berzikir yang banyak. Kita belum berzikir yang banyak. Padahal zikir yang banyak ini
ini nanti akan menyebabkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu ada rahasianya. Setiap lafaz yang keluar dari mulut kita itu pasti ada rahasianya, ada keutamaannya. Ketika ada seorang melafazkan kata-kata yang buruk, kata-kata setan, kata-kata dari dukun atau apa, kita punya satu keyakinan, ini mantra nih mesti mempunyai satu magic. Dia punya satu kekuatan, cuma kekuatannya ini kekuatan yang jelek. Nah, itu. Maksudnya ada apa istilahnya, macam mempunyai ada pengaruhnya dan lain sebagainya seperti itu. Terus kenapa kita tidak yakin ketika kita mengucapkan la ilaha illallah? Di situ ada satu apa kita bilang ya, keberkahan, kemanfaatan. Itu pasti ada rahasia di situ. Tak mungkinlah orang mengucapkan la ilaha illallah enggak ada gunanya, itu tak mungkin. Pasti di situ itu ada yang kita dapat dari situ. Itu kalau sekali, kalau kita cakap 1000 kali, apa yang kita dapat? Cuman kadang-kadang hati kita ini tidak ada keyakinan ke sana. Tidak ada keyakinan. Cobalah ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang mencarut-carut, tak apa-apa disumpah-sumpah, tak pakai mantra apa, itu mesti ada pengaruh jeleknya. Dan kita tuh yakin kalau tahap urusan yang kayak gitu itu. Tetapi tiba yang sifatnya zikir, sifatnya Al-Quran, kita kok kayak tidak menganggap di situ ada satu hal positif yang akan kita dapatkan. Tidak gitu. Zikir yang banyak pasti itu pasti ada pengaruhnya pada diri kita. Wala yasulul ma'rifatu wal hub illa bil fikri wa dzikri daim. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wali besar. Dia tidak omong kosong. Imam Ghazali bukan hanya sekedar ngarang kitab, tapi dia sudah mencapai, dia sudah merasakan, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Kata Imam Ghazali, tidak akan berhasil ma'rifat dan cinta kecuali dengan tafakur. Wa dzikri ad-daim, dan zikir yang daim ni langgeng, terus zikir, istiqomah, wirid. Itu baru nanti ada ma'rifah, ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. وَلَنْ يَدُومَ الذِّكْرُ فِي الْقَلْبِ إِلَّا بِالْمُذَكِّرَاتِ وَهِيَ الْعِبَادَاتِ الْمُسْتَغْرِقَةِ لِلْأَوْقَاتِ عَلَى التَّعَاقُبِ وَبِاخْتِلَافِ أَصْنَافِهَا زِيَادَةُ التَّأْثِيرِ فِي التَّذْكِيرِ. Dan zikir itu tidak akan langgeng, dia tidak akan terus kecuali dengan pengingat-pengingat. Kita kalau tak ada yang ngingatin, lupa. Jadi tak zikir. Di antara pengingat zikir itu apa? Pengingat zikir itu apa? Yaitu ibadah-ibadah yang bisa menghabiskan waktu-waktu untuk berzikir secara bergantian ibadahnya. Dengan biikhtilafil asnafin ziyadat ta'sir wa tadhkir. Contoh, sholat, zikir. Habis sholat kok penat ya, Quran, zikir lagi. Habis itu selawat. Nah, itu semua zikir. Lompatan atau perubahan dari ibadah ke ibadah ini berarti dari zikir ke zikir. Dengan adanya perubahan itu, kesemangatan ini bertambah, tidak bosan. Coba sholat, kalau orang kita orang awam, kalau orang zaman salafus saleh, sholat berpuluh bahkan ratus rakaat. Kalau kita sholat macam nanti akan ada kebosanan. Ya sudah, sekian rakaat terus baca zikir atau baca Al-Quran atau baca selawat. Memang begitu. Itu sebagai pengingat. Nah, itu ibadah-ibadah itu adalah sebagai pengingat orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa jadi zikir, ada sebagai pengingat. Nah, bahkan ada
yang sifatnya bukan ibadah, dia sifatnya adat, tapi bisa menjadi pengingat kita untuk berzikir kepada Allah. Apa contoh? Contoh tasbih. Tasbih ini sebenarnya fungsinya lebih ke pengingat daripada untuk menghitung. Tasbih ini kalau di tangan, dia jadi kita nengok, kita jadi ingat aku belum zikir, baru baca zikir Allah 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 Allah. Tasawwur masalah Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil hakim bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wala alihi haqqa qadrihi wa miqdari adim. Sebagai pengingat, itu di antaranya fungsi. Tapi ini yang sifatnya adat. Tetapi dari ibadah dengan adanya macam-macam ibadah itu tadi, itu pun itu juga menjadi pengingat kita untuk jadi selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih ibadah bermacam-macam biar kita tak bosan untuk selalu berzikir kepadanya. Waman milal. Jadi ketika bentuknya ibadah itu berbeda-beda, itu nanti pengaruhnya itu akan lebih kuat. Waman milal, dan juga bisa mencegah kebosanan. Wasukuti atharihi anil qalbi bidawami alladhi yantahi ila hadil i'tiyad. Wasukuti atharihi anil qalbi bidawami yantahi ila hadil i'tiyad. Waman milal. Dan kalau orang umpamanya itu tadi ibadahnya enggak ada ganti-ganti, enggak ada beda, nomor satu dia bisa bosan, nomor dua pengaruhnya jadi kurang. Namanya orang dah tak semangat, dia terus pengaruhnya kurang lah. Kalau dah tak semangat ini dilanjut, Anda ganti Quran, semangat lagi, pengaruhnya berbeda. Ketika hati ini dah capek, dah penat, dah apa, itu dah pengaruhnya sudah berbeda. Makanya ganti ibadahnya, ganti yang lain, tapi yang tetap di situ ada nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am in kunta walihan billahi azza wa jalla mustaghriqan bihi lam taftakir ila tertibil awrat bal wirduka wahid wa huwa mulazamatu dzikri wa ma araka takunu kadzalik fa inna dzalika min azil umur fa illam takun walihan mustahtaran fa alayka an turattiba awradak. Ya, jika sekarang kalaulah memang engkau ini memang orang yang bisa betul-betul fokus habis total kepada Allah Subhanahu wa taala, pokoknya betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya ya zikir saja, enggak diganti-ganti bisa. Karena yang betul-betul ini dah fokus sama Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu ganti-ganti, kuat. Terus ya zikir terus. Karena memang sudah betul-betul apa istilahnya itu ya, tenggelam kepada zikir itu tadi. Enggak ganti pun enggak akan bosan, karena sudah betul-betul ya itu betul-betul tenggelam, sudah ini menjadi satu satu adat atau kebiasaan dia yang sudah tidak ada lagi di situ istilahnya bosan, tetapi yang ada hanya kenikmatan atau kelezatan. Kalau udah gitu ya tak perlu ganti-ganti, tanpa itu terus saja, tidak masalah. Tapi kalau untuk kita orang awam itu kadang-kadang cepat bosan, ya makanya ganti-ganti. Kadang Quran, kadang sholat, kadang zikir, ya, kadang selawat. Nah, itu umumnya begitu untuk orang, ya. Silakan. Secara urutan, secara tertib, ya, itu kalau dari kita bilang ya, kalau dari riwayat Rasulullah SAW, ya, misalnya habis ini baca ini, habis ini baca ini, itu setahu saya itu tidak ada. Tetapi biasanya yang tertib ini dari para guru-guru ini tadi. Guru-guru. Ya,
dari guru. Umpamanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini punya tertib, baca ini, baca ini, baca ini, baca selawat, baca la ilaha illallah, baca begini. Terus guru anak Sabandi ini. Imam At-Tijani ini. Itu tertib dari mereka. Gitu. Tapi kalau dari hadis, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Kalau udah ada kayak gitu, orang sama semua. Nah, tetapi ini kan juga ada istilahnya. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hijab kepada para aulia. Nah, jadi mereka itu bisa menyusun. Dan itu pun sifatnya bukan macam wahyu terus wajib harus gini, ya tidak, ya. Itu hanya tertib saja. Tetapi kita kalau memang kita muridnya, ya kita ngikutin saja. Tergantung kita nih, muridnya siapa, guru kita siapa. Jadi tertibnya seperti apa, dikasih kita ikut. Gitu saja. Sampai contoh pelafasan zikir umpamanya kan. Kok ini beda-beda ya, ada yang begini, ada yang begini. Kalau saya dapat riwayatnya dari guru saya ini begini. Contoh umpamanya salawat Nurizati atau salawat Al-Fatih. Salawat Nurizati ada macam-macam versi. Tapi yang kita dapat dari guru kita apa? Itu yang kita lakukan. Karena kita ini ikut guru saja. Intinya gitu. Jangan ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri ini susah. Ngarang sendiri susah. Itu seperti itu. Jadi tertib itu disusun oleh para masyayikh, ya, para guru-guru tadi, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Secara umum afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu paling afdal zikir. Makanya kebanyakan thariqah itu mesti zikirnya itu kebanyakan, ya. Cuman ada sebagian thariqah itu Allah. Maka Allah, ada Allahu. Cuma secara kalau dari hadis afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi itu ada untuk secara globalnya, ya. Secara globalnya ya la ilaha illallah ini. Cuman ketika ada lafaz-lafaz khusus, takdim khusus, momennya kenapa saya ini kok mendahulukan Allah atau Allahu, karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan membuka hijab, memberikan ilham kepada beliau itu seperti itu. Jadi mereka, aku tahunya ini, maksudnya dapatnya ini, ya ini yang aku lakukan, ini yang aku sampaikan kepada murid. Tapi kalau untuk standar secara periwayatan, afdhalul dzikri la ilaha illallah gitu. Tapi itu tetap dipakai, la ilaha illallah itu tetap dipakai, ya, tetap dipakai, bukan berarti tidak dipakai. Wallahu a'lam. Itu satu. Nanti ada lagi standar khusus, umpamanya ada seorang sahabat, ya Rasulullah, bolehkah datang ke Rasulullah, aku jadikan bersalawat kepadamu itu 1/4 daripada zikirku? Boleh, kata Rasulullah. Boleh. Ya Rasulullah, bolehkah aku jadikan bersalawat kepadamu itu 1/2 daripada semua zikirku? Boleh, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah aku jadikan salawat kepadamu menjadi semua zikirku? Boleh, kata Rasulullah. Nah, jadi kadang orang ini berbeda yang akan dia rasakan. Ada sebagian orang dia merasakan kenikmatan, ya, kedekatan dengan la ilaha illallah. Ada yang dengan Allah. Ada yang dengan Al-Quran. Ada yang dengan selawat. Jadi hanya ini kasus afdol tapi secara individu. Jadi yang paling apa namanya? Yang mana engkau paling khusyuk ketika engkau membacanya. Nah, standar kalau kita bilang la ilaha illallah ini standar secara umum. Tapi ada yang secara khusus. Mana zikir yang engkau paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang paling afdal untukmu, bukan untuk semua orang. Untukmu, kamu apa yang paling enak? Itu khusus untukmu, itulah yang paling afdal. Dan itu tidak bisa merubah standar
standar secara umum afdhalul dzikri la ilaha illallah, tapi memang kalau engkau lebih cocok yang itu. Nah, begitu. Jadi kembali juga kepada orangnya, keadaan orangnya, si pelaku, si zakir tadi, orang yang berzikir tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahadul aurat, jadi seandainya kita ini, seandainya engkau ini tidak termasuk orang yang bisa tenggelam betul di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah yang enggak ada bosannya, pokoknya sudah betul-betul nyambung, masih ada bosan lah, masih ada inilah, masih ada itulah, penat lah, maka hendaklah engkau mentertibkan wirid-wiridmu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Fahadul aurat wa min waqtin tibahika minan naum. Salah satu wirid yaitu dimulai dari waktu bangunmu dari tidur. Waktu bangun tidur ila tulu'i syamsi, sampai kepada terbitnya matahari. Ini waktu zikir yang pertama tertibnya. Mulai bangun tidur sampai matahari terbit. Fayambaghi an tajma'a fi hadzal waqti syarif ba'dal faraghi min as-salati baina dzikri wa du'a wal qira'ah wa tafakkur. Dan hendaklah engkau mengumpulkan di waktu ini, di waktu yang mulia ini, setelah engkau selesai sholat. Bangun tidur apa yang dilakukan? Tentu sholat. Tentu sholat ini pertama. Setelah sholat apa? Kata Al-Imam Al-Ghazali, baina dzikri wa du'a wal qira'ah wa tafakkur. Jadi hendaklah engkau mengumpulkan di waktu yang mulia ini setelah selesai sholat. Pertama zikir, kemudian doa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian tafakur, sampai matahari terbit. Habis subuh zikir, ya sampai kemudian ya seperti kita lakukan lah, ya istighfar, ayat kursi, kemudian Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian doa, sudah kena zikir dan doa. Kemudian wal qiraah, apa? Habis itu baca Quran. Dah, taqabbalallahu minna wa minkum. Dah. Habis itu ambil Quran, baca Qurannya. Habis itu habis baca Quran, wa tafakkur. Habis baca Quran, tafakkur ya, Bang. Berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Duduk mikirkan hakikat dunia ini apa ya sebagainya. Nengok pokok-pokok hijau-hijau, daun-daunnya hijau-hijau. Ini di sebelah ada pokok pelam. Di bawahnya ada pokok cabai, tapi pelamnya tetap manis, tak pedas. Kan? Itu. Jadi mikir, tanahnya sama, ya kan? Tanahnya sama, pupuknya sama. Kenapa yang ini kok tumbuhnya jadi pedas? Kenapa ini kok manis? Kenapa kok ini kok yang apa? Kok jadi besar? Pokoknya ini kok kecil, tak lama mati. Kenapa? Kita satu manusia pun tidak ada yang bisa membuat satu pokok cabai, tak ada yang bisa. Mana ada? Profesor apa yang bisa menciptakan satu pokok cabai saja? Tak ada yang bisa. Apalagi pokok pelam lebih besar. Ini pasti, ini semuanya ada satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini. Cobalah kita pikir Lombok. Lombok itu pertama sekali itu dari mana gitu loh. Apa langsung memang ada toko langsung jual apa nih bibit Lombok? Tak mungkin lah. Lombok tuh asalnya tuh dari mana, Bu? Kok ada gitu loh. Ya kan? Kan pasti ada yang bikin. Ini namanya tafakur. Sehingga kita ini dengan adanya ini kita pikir Lombok tahu ada tak, mungkin pasti ada yang mengadakan.
Begitu juga kita nih manusia. Kita kan tak mungkin tahu-tahu simsalabim abrakadabra tahu-tahu kok ada, tak mungkin lah. Kita ini pasti ada yang menciptakan kita satu kekuatan yang luar biasa, yaitu dari Tuhan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan semuanya. Tuhannya itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya kita ini apa? Tafakur. Ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini adalah tafakur. Habis baca Quran diam. Tafakur. Tafakur ini bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunggu matahari terbit, tafakur. Bukan tidur, beda. Ngantuk dengan tafakur itu beda, ya. Nah, apalagi tidur. Nah, itu mimpi namanya. Nah, jadi Masya Allah, tengoklah Imam Al-Ghazali menyarankan kepada kita, ya, menyarankan kepada murid-muridnya ini setelah bangun tidur, sholat, otomatis bangun tidur dengan doanya, ya, kemudian taharah, kemudian sholat, habis sholat zikir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir bersama tak boleh bid'ah. Langsung balik. Langsung balik. Lah macam mana? Kapan lagi nak zikir kita kalau di masjid pun tak zikir, kira-kira nak zikir di mana? Kira-kira lah. Kemudian duduk di masjid, badan bersih, pakaian bersih, punya wudu, habis sholat. Itu tak zikir sama Allah. Dengan alasan yang bid'ah, ya. Ini terus kapan kita nak zikir kalau itu tidak dilakukan? Habis sholat zikir, habis zikir doa, habis doa Quran, habis Quran tafakur sampai matahari terbit, naik matahari sedikit tombak, sholat isyraq. Tengok apa tak ibadah luar biasa tuh. Ini tuntunan, ini baru satu waktu. Yang memang orang ini, Masya Allah, hidup ini memang harus zikir saja. Zikir. Kalau ini kan kita ini diganti-ganti zikirnya, ini ibadahnya tadi, karena kita ini termasuk orang yang mudah bosan, mudah penat nak zikir secara monoton itu terus. Nah, makanya diganti-ganti. Fa inna likulli wahidin atharan akhar fi tanwiril qulub. Karena sesungguhnya di setiap satu zikir itu ada pengaruh, ya. Setiap zikir ini lain-lain pengaruhnya di dalam membuat hati ini bercahaya. Nah, kan? Zikir itu bisa bikin hati bercahaya. Cahaya hati, Masya Allah, banyak kan zikir. Lain zikir yang dibaca, maka asarnya, faedahnya di dalam hati ini akan menjadikan bercahayanya hati. Wa ta'rifu kaifiyata dzalika wa tafsiluhu fi kitab Bidayatil Hidayah. Dan engkau tahu bagaimana caranya secara terperinci di dalam kitab Bidayatul Hidayah wa kitab Tartibil Aurat dan kitab Tartibil Aurat. Jadi caranya macam mana kamu tahu? Kamu bisa tahu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali punya satu kitab namanya kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini Imam Ghazali menuntun, betul-betul menuntun kita apa yang harus kita lakukan satu hari. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kitab Bidayatul Hidayah. Nah, tengok, jadi tak bingung. Habis subuh ketika bangun tidur baca apa? Setelah apa? Setelah itu apa? Sampai mutang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu disusun oleh Imam Ghazali yang mengarang kitab ini juga, yang menulis kitab ini. Ini namanya kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah itu lebih kecil, lebih tipis. Nah, itu Imam Ghazali kan bikin tertib amal-amal yang harus kita kerjakan di dalam satu hari. Di
Kita ini dituntun. Kau habis bangun tidur kau baca ini. Baca ini. Habis itu salat subuh, habis itu baca ini, baca ini. Itu betul-betul dituntun sama Imam Ghazali sampai mau tidur. Doa mau tidur, kemudian tidur. Jadi full dituntun, diarahkan betul. SOP-nya ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kadang-kadang kita kalau tak gitu kita bingung kan, nak baca apa, bingung. Tuh kitab Hidayatul Hidayah. Boleh kapan-kapan nanti. Nah, ini masih tebal lagi nih. Kitab ini di atasnya kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah namanya Bidayah, itu artinya awal, hidayah awalnya hidayah. Itu jadi menuntun kita betul-betul, Masya Allah Imam Ghazali. Dituntun kita nih. Kau habis ini baca ini, habis ini baca ini, habis ini gini, habis ini. Tinggal ngikut saja kita itu. Secara tafsir katanya disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan beliau. Juga di dalam kitab satu lagi Tartibil Aurat, kitab Tartibil Aurat namanya. Min kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu pasal memang Imam Ghazali membahas tentang tartibil aurat, maksudnya tertib aurat zikir. Yang harus dibaca apa, harus dibaca terperinci Imam Ghazali. Nih kau bangun pagi, kau baca ini, zikirnya ini, sebelum subuh, setelah subuh ini, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib ini. Itu komplit, mendetail di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pusing kalau orang tak niat betul kayak lama zikir aja tak habis-habis. Hidup di dunia ini kan tak lama. Kita kalau urusan dunia tahan, kita awet. Tapi untuk zikir aja, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak panjang sikit. Lama betul lah Ustaz, panjang betul. Lah sudah. Memang susah. Zikir itu kita kembali faedahnya itu membuat hati bercahaya. Itu. Dan itu harus beritikad seperti itu. Jangan cuma sekedar dapat pahala. Ya dapat pahala lah, apa pula tak dapat pahala. Tapi apa efek positifnya, untuk apa pengaruhnya? Untuk fungsi zikir itu untuk membuat hati ini bercahaya. Sedangkan untuk membuat hati ini bersih apa? Membuang sifat-sifat yang jelek-jelek. Sifat-sifat jelek ini buang, sifat hasad, iri hati, cinta dunia, riya, ujub, dendam, ini buang, sombong buang, hati jadi bersih. Dan bersih banyakkan zikir, hati jadi bercahaya, hati jadi bersinar. Itu fungsinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang kalau kita ikut urutannya memang ya sebetulnya kita ini harus bersihkan hati dulu. Macam mana hati kita ini jadi orang baik dulu. Tak ada sombong di situ, tak ada cinta dunia di situ. Bagus, tak ada dendam, tak ada ini, tak ada tukang ngiri lah, apalah. Busuk hati masih busuk, belum bersih lagi sifat-sifatnya. Dikasih zikir, ya ada pengaruhnya, tapi ya tidak maksimal. Makanya yang namanya thariqah itu bukan hanya sekedar berzikir saja. Thariqah itu tidak lepas dari dua hal, yaitu at-takhalli wa tahalli. Satu, yaitu membersihkan hati dari yang jelek-jelek, kemudian menghiasi hati dari sifat-sifat yang bagus, kemudian plus di zikir. Itu seperti itu. Ya. Yang bisa merasakan yang punya hati, yang bisa merasakan dalam arti gimana ya? Ya hati ini jadi kok jadi orang ini rasanya penyabar, rasanya kalau nak ibadah itu senang, tak gampang ini, tak gampang marah, tak mudah untuk melakukan hal-hal negatif itu. Jadi kok jadi dermawan apa saja. Hati kalau udah bersinar cantik lah, ngomongannya pun jadi enak, tak macam biasalah.
Biasa ini sekarang kalem. Itu namanya zikirnya ada masuk. Kalem betul dia sekarang tuh. Kalem. Jadi nampak dari perilakunya itu nampak dan dari hatinya Allah Subhanahu wa taala alam. Ternyata Isa sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita, menjadikan hati kita ini hati-hati yang bercahaya, bersinar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.